Halo, kembali lagi di Go On Podcast bersama Awe dan saya Niko. Podcast yang membahas seputar olahraga, latihan, dan lifestyle. Dan episode kali ini kita akan menghadirkan Bobby Guntoro, dan beliau adalah mantan atlet renang nasional Indonesia dan sekarang berprofesi sebagai swim head coach di University of North Carolina, Wilmington. Mari kita panggilkan Bobby Guntoro. Halo Coach Bobby, apa kabar? Baik Mas Andi, Niko, baik, apa kabar? Coach Bobby, ya baik. Coach Bobby, bisa perkenalkan secara singkat nih karir Coach Bobby selama melatih nih. Nama saya Bobby Bangkit Guntoro. Saya asalnya dari Bali. Terus ketemu Mas Andi sama Nicole, sama-sama perenang nasional di Indonesia dari tahun berapa ya? Mas Andi kan agak lebih tua dari kita ya, Nick ya? Iya. Tua banget. Bukan tua, senior, lebih senior. Lebih senior. Jadi dulu kita di tahun 2000-an, early 2000, saya sudah mulai melatih di Amerika dari tahun 2012, menjadi full-time coach. Semenjak 2012 sampai sekarang, saya melatih di salah satu universitas di Amerika, di NCAA Divisi 1, selama 8 tahun, dari 2012 sampai 2020. Saya bekerja sebagai kepala pelatih sprint program di North Carolina State University, NC State University, dan ya sudah bekerja bersama dengan banyak perenang-perenang tingkat dunia di NC State, dari berbagai macam negara, bukan hanya di United States saja. Di 2016 saya ada dua perenang di sprint, satu di 50 meter freestyle, Simonas Bilis dari Lithuania. Dia masuk di top 8 besar di Olympics. Dan his time was 21.7 in the 50 freestyle, 21,7. Dan di 2016 juga sudah ada salah satu perenang yang masuk ke tim USA, namanya Ryan Held. Ryan Held berenang di 4x100 meter gaya bebas, di estafet gaya bebas. Dia menang gold medal di 2016 di Olympic Games, splitnya di 47,5. Ya, jadi itu it's lucky to be in a position. You fit in with the right people, right opportunity. So I'm thankful for that. Tahun 2020 saya ada tawaran kerjaan baru untuk di universitas yang lebih levelnya lebih rendah daripada NC State, tetapi universitas ini adalah universitas yang saya kuliah. So waktu saya kuliah di Amerika, saya lulus dari universitas ini, dan lokasinya benar-benar sekitar 10 menit dari pantai. jadi ya perfect ya, dan ada opportunity juga untuk membangun bisnis sendiri, bisnis keluarga sendiri, dan jadi perfect position for our family. Di tahun 2020 saya ambil pekerjaan yang baru ini sebagai head coach, jadi benar-benar kepala pelatih untuk Universitas North Carolina of Wilmington. Jadi saya di tahun 2020 sampai sekarang tinggal di Wilmington dan bekerja sebagai kepala pelatih di Universitas North Carolina Wilmington, dan saya juga mempunyai bisnis sendiri, dan bisnisnya itu fokusnya untuk di Learn to Swim program untuk anak-anak dari umur 3 tahun sampai 8 tahun. Itu benar-benar family business kita, dan namanya Wilmington Swim Academy. Wow, jadi portfolio dari Coach Bobby ini sangat luar biasa ya. Nah, makanya Coach Niko dan saya sendiri pengen mengorek lebih dalam lagi nih ilmu yang
Coach Bobby dapatin dari pelatih-pelatih dunia juga waktu menanganin atlet-atlet dunia. Jadi aku tadi sempat nangkap bahwa Coach Bobby ini punya spesifikasi untuk melatih sprinter ya. Yep. Nah, aku pengen tahu gimana sih atau apa yang menjadi fokus utama untuk melatih sprint? Ya, jadi perbedaan yang sangat besar yang saya pelajari dari experience saya di Indonesia dan sempat kita Mas Andi dan saya sempat berlatih di Australia juga with Grant Stolwinder. I think my experience with Grant Stolwinder is really very meaningful experience karena itu benar-benar pertama kali saya belajar sprint. It's the training program sangat berbeda dengan training program kita di Indonesia. Kalau waktu di Indonesia, waktu kita, kayak waktu kelompok umur di Indonesia, masih ingat di Pelatnas dulu kita berenang 8 kali 400, terus minggu depan 10 kali 400, minggu depan 12 kali 400. Jadi setiap minggu masih ingat kan di Jakarta kita di Pelatnas itu 20 kali 400 dan kita semua sprinters like 20 kali 400 kapan selesainya ya. Jadi itu experience saya sebagai perenang juga sangat berguna untuk waktu saya menjadi pelatih. Saya tidak mau perenang-perenang saya mendapatkan kisah yang sama ya. Jadi kayaknya man, 2400 like coach, I swim 50 freestyle. jadi yang saya banget pelajari dari benar-benar dari waktu saya di Grant Stolwinder di tahun 2003 sampai waktu saya di Amerika di 2012 dan benar-benar belajar dengan pelatih-pelatih dari North Carolina State University. Kita mempelajari bukan hanya perenangnya dan mempelajari manusianya, benar-benar mendissect physiology and psychology. Orang-orang berbeda. Walaupun kita berenang 50 bebas atau 100 meter bebas, sprinters they're different. Some sprinters maybe membutuhkan untuk berenang lebih middle distance program, lebih banyak volumenya, atau some sprinters very athletic, sangat kuat, very strong, explosive, and it's the difference between fast twitch and low twitch muscles, and it's a science. So jadi menurut saya kita sebagai pelatih bertanggung jawab untuk mempelajari atlet kita sebagai manusia. I think itu intinya untuk especially the sprinter karena sprint, kita speed is hard, to go fast is hard, and to go fast in less than 22 seconds, like 22 detik itu sangat susah karena banyak sekali detailnya yang harus dipelajari dengan sangat waktu yang sangat small ya. Jadi menurut saya itu intinya ya filosofi learning about the human, it's more important than anything. Oke. Jadi ini dari satu penjelasan aja udah terpikir aku bakal tanya banyak nih. Kita breakdown lagi ya, Bob, ya Coach Bobby. Yeah. Jadi yang pertama tadi dari pengalaman tadi Coach Bobby pernah cerita dari pengalaman bahwa waktu kita di Indonesia dan waktu kita latihan di Australia sangat berbeda. Nah, contohnya untuk program latihan sprinter maupun middle distance maupun long distance, mereka mempunyai porsi yang beda-beda. Nah, jadi aku punya pandangan ini. Jadi walaupun kita ini sprinter, tapi kita butuh aerobic base, bener nggak ya? Nah, jadi apa aerobic base seperti apa yang membedakan perenang sprinter, perenang middle distance dengan perenang long distance? Karena
karena swimming ini adalah endurance sport gitu. Jadi walaupun sprint mereka butuh aerobic base. Jadi gimana untuk divide program ini untuk sprinter aerobic base, seperti apa yang harus dilakukan, middle distance dan long distance, seperti apa ini, Coach Bob? Sure. Kalau menurut saya, ya sangat benar. Jadi semua pernah kita endurance sport ya, karena walaupun berenang hanya 23 detik, untuk perempuan 26 detik, 27, 25 detik, 24 detik, right? It still sangat membutuhkan aerobic pace. Dan kalau saya berpikirnya adalah, okay, aerobic pace is important, tapi saya juga memikirkan the next step. I mean, muscle endurance. I think the big thing is muscle endurance and aerobic base is different. Muscle endurance is, jadi setiap sprinter untuk 50 atau 100 meter bebas, right? Mereka hanya, kita harus mendesain program yang supaya mereka bisa, how do you say, so that they can last, they can maintain their technique for 48 seconds, 50 seconds, 55 seconds, right? But jadi menurut saya muscle endurance swimmer like sprinters, mereka tidak dibutuhkan berenang terlalu banyak untuk untuk mendesain their aerobic pace. So my philosophy saya adalah aerobic base is heart rate. Aerobic is heart rate. It's all about heart rate. And the muscle endurance is your muscle, right? Swimming technique, stroke, right? But untuk mendesign or building their heart rate, we can do a lot of different stuff outside the pool. Jadi masalahnya untuk the sprinter, biasanya mereka, saya bilang physiology dan psychology. Okay, in academia membilangkan, okay, well, which aerobic base needs to be swimming a lot, like harus berenang banyak, right, untuk membuild aerobic base. But psychologically, sprinters are like, setelah 3,000 dia udah bilang, I don't want to swim anymore. Setelah 3,000, the quality goes down. And when the quality goes down, you're not doing anything aerobically. But then untuk saya, semua sprinter saya, okay, psychologically, they bisa 4,000, okay, good quality 4,000 untuk building the heart rate, and then we go outside doing dry land, jadi bisa jump rope, bisa jumping. We're still focusing on not only muscle, but we're still focusing on heart rate outside the pool. Jadi combination of dry land and swimming is very important in teaching sprinters or building sprinters aerobic heart rate. And jadi saya 20 kali 400, ya sangat penting untuk membuild that, especially in the beginning of the season. In the Platnas kita selalu 400 freestyle, long course meter, right? It's the interval is 5 menit, ya kan? Setiap 1:15, and interval is that, and ya sangat penting. Tapi mentalnya kita setelah nomor 8, I can't do it, coach. It's too much, right? So, jadi saya sebagai pelatih, saya berpikir kalau ini tanggung jawab saya untuk bagaimana kalau kita bisa mengeluarkan, mendesain training program yang sangat high quality, so that they're psychologically never back down. They're always in it. They're always okay. All right. Habis setelah sejam setengah berenang, 4,000, banyak teknik segala macam, low aerobic heart rate. Okay, now we're gonna go hit the dry land. Tadi pagi saya banyak dry land dari pagi, sekitar 1 jam dry land. 30 menit hanya just focusing on being dynamic, a lot of dynamic movement. The 30 menit, a lot of like stairs running, a lot of jump rope, a lot of medicine balls. Itu semua trik saya untuk semua perenang kita sebagai all in, doing something fun, not just staring at the black line, back and forth swimming. Jadi itu menurut saya sangat penting untuk how do we build sprinters like aerobic pace. Oke. Aku mau nanya juga nih, Coach Bobby kan tadi banyak ngebahas soal psikologinya atlet di sprinter. Nah, yang aku pengen tahu ketika Coach Bobby sudah bikin program sprinter,
Nah, tiap atlet ini kan punya psikologi yang beda-beda. Nah, apakah dalam program sprinter itu ketika programnya berjalan, ketika si atlet mengalami apa namanya ya, kayak misalnya Toto dia sudah lelah, apakah program itu diubah lagi atau tetap jalanin programnya? Karena kan atlet ada banyak pasti dalam sprinter. Yep. Itu gimana? Sangat bagus pertanyaannya karena salah satu mentor saya adalah Greg Troy. Ia adalah pelatihnya Caleb Dressel. Caleb Dressel di Olympics, and dari waktu Caleb freshman di Universitas of Florida dan sampai dia menang semua Olympic Games, Olympic gold medals di tahun 2020, Caleb berlatih dengan Greg Troy. And saya dengan Coach Greg Troy sangat dekat, dan saya telepon setiap mungkin satu kali sebulan lah, paling hanya just say hello and asking questions. Coach Greg Troy told me once that if you have a plan, once you have a season, as a coach, we have season, right? And kita tahu berapa minggu seasonnya, right? Berapa minggu seasonnya, and kita harus memiliki setiap beberapa minggu, tergantung perenangnya, tergantung atletnya. Mungkin kita bisa mungkin 26 minggu. Oke, 26 minggu, bagaimana kalau kita sebagai pelatih breaking up the 26 minggu? Karena progression 26 minggu itu kan sangat banyak ya. Kita harus memiliki mungkin setiap 4 minggu or 8 minggu, or setiap 4 minggu, 3 minggu, kita harus memiliki observation week and communication, we call it. Observation and communication. Sebagai pelatih, kita bertanggung jawab harus mempunyai progression training, that then the progression training has to stick with the plan. But communication, that's when atlet memiliki psikologi yang kalau dia capek, when they tired, breakdown in the middle of hard training, everybody's struggling. Everybody just like, I can't do this. It's hard. It's very hard. That's the communications coming. And saya bilang, saya suka minum kopi, dan a lot of penang-penang sini suka minum kopi juga. Saya ajak satu-satu, let's go grab coffee. And setiap 4 minggu sekali, 3 minggu sekali, kita ngobrol, and just like, okay, this is your training. You're tired right now, mentally breakdown. That's okay. And sometimes I told them I'm changing a little bit, but I don't change. Selama kita sebagai pelatih, kita bisa bilang, okay, kamu sangat capek segini, okay, I'll give you some recovery. But when I give you one recovery, maybe going harder in one practice and harder in one practice, it is more, we're not changing anything, but we communicate with them that you have to trick them in a way, because sebagai pelatih kita tahu apa yang sebenarnya ini bisa sukses, right? Bagaimana progression dari 3 minggu, 4 minggu untuk atlet-atlet kita sebagai sukses. Jadi komunikasi ini sangat penting untuk kita mengenal perenang kita itu seperti apa, dan kita harus mengenal mereka sebagai manusia. Dan dari and another thing that saya sangat belajar dari pelatih-pelatih di Amerika, dan kita tidak bisa harus selalu disiplin. Kita harus bisa, okay, one day back off. Flexible, yeah. One day we got to be strong with them. Like, no, I want you to. You have to do this. There's no way around it. But one day, like, hey, okay, so how you doing? Especially saya melatih anak-anak muda, sometimes they broke up with their boyfriend or girlfriend, and saya punya perenang 20 tahun, perempuan 20 tahun, come here with teary eyes, coach, I just broke up with my boyfriend. It's tough for me. Okay, it's okay. I'll back off. Like, I'm not pushing them a little bit. Just work with them. Okay. Wah, ya, aku mau menyambung dari apa yang barusan Coach Bobby jelaskan. Jadi tadi kan Coach Bobby juga sempat bilang one doesn't fit all. Sedangkan di satu tim itu kan ada banyak karakter, banyak orang,
ada sekitar mungkin berapa 24 atau berapa satu tim. Nah itu kan setiap orang berbeda-beda penanganannya. Ya. Nah yang aku pengen tahu selama ada satu orang they can handle pressure, they can handle more stress. Tapi ada juga atlet yang nggak bisa. Ya. Nah, bagaimana untuk menyatukan satu program ini sehingga program ini bisa bermanfaat untuk setiap individu? Ya, saya bisa coba saya tunjukkan bagaimana saya mendesain atlet-atlet saya. Ya, coba saya share screen-nya boleh nggak? Boleh saya share screen? Oke, saya share screen ini. Host disable. Oh, mungkin kalau bisa. Coach Andi kasih Coach Bobinya jadi admin. Oke. Udah. This one right here. Ini lebih gampang lagi. Oke, lihat di sini. Yeah. Udah kelihatan? Ya. Jadi saya bilang tadi kemarin kan bilang oke, bagaimana kita mendesain atlet-atlet berbeda-berbeda ya. Makanya saya bilang menurut experience saya di Indonesia, kebanyakan mungkin kita hanya Coach Grant Stolwinder Coach Herbert is very good. When Coach Herbert, I remember from Hong Kong and in the Indonesian, di Platnas di Indonesia, right? And Coach Herbert was very good in individualized plan. Cuman Coach Herbert hanya punya 4 orang, 5 orang, jadi lebih gampang ya. Mungkin lebih agak susah untuk kita penang-penang yang banyak untuk dilatih. Saya mau menunjukkan bagaimana saya manage our team. So untuk saya manage our team, saya satu ini jadi satu orang hanya ada di setiap kolomnya right here, the row. Jadi saya benar-benar berpikiran, this is what they are going to be doing in a weekly. Dan saya tidak mempunyai, I have sprint, middle, distance program, set program. No, I have individuals. What do I think they need to do on Monday morning? Let's see this one. Gian Michael dan Wes Carter, the first two. Is sama-sama sprinter. Gian Michael is very explosive, strong, the strongest guy in our pool. But Gian Michael tidak bisa berenang terlalu banyak. Gian Michael tidak pernah double, hanya single setiap hari. So Gian Michael on Monday morning, weightlifting only. And Wes Carter on Monday morning, they focus in power freestyle in the water. And also weightlifting. And then into the Monday PM, then Gian Michael's doing power, and then Wes Carter dia also berenang gaya dada, but gaya dadanya juga sprint breaststroke. Jadi we gotta focus on sprint breaststroke. So and then give them off and off. And jadi setiap hari itu kita ada benar-benar detail. Di sini saya benar-benar ada semua penang-penang kita. Ini benar-benar semua, and then training progression, and then kita juga ada di sini adalah benar-benar jadi benar-benar organisasi itu benar-benar ini ya, organisasi itu sangat penting sebagai pelatih. Ini saya juga ada ini Monday morning at 6 a.m. What's the group? We got aerobic group, mid aerobic, speed endurance, power, and within the group saya typically untuk power practice for example, and then in the power practice like this on power practice we have 3 different training. It's power practice, and we got some people doing power X, some people doing this, some people doing that, some people doing that. So it's benar-benar sangat individualized. Nah, jadi saya benar-benar ini organisasi itu benar-benar sangat penting untuk saya. Oke. Ini yang saya mau tanya nih Coach Bobby. Saya sih jujur sih baru kali ini juga lihat salah satunya mikro yang detailnya sampai itu muridnya ada 20-an ya kayaknya ya. Nah, saya pengen tahu penentuan atletnya itu ada yang latihan single, ada yang cuma gym dan lain-lain itu berdasarkan sains, maksudnya sudah diteliti laktatnya dan lain-lain, atau berdasarkan anaknya yang atletnya yang mau. Contohnya, aku memang cocoknya di sini, tapi atau berdasarkan sudah pernah dites berdasarkan terukur gitu. Itu gimana, Coach? Itu berdasarkan lebih more ke physiology.
Dan sebagai pelatih kita juga tidak tahu pastinya seperti apa, kita tidak tahu ya. Jadi karena kita harus ada observation first, mengetahui bagaimana mereka ini. Jadi menurut saya sebagai pelatih di NCAA saya mendapatkan penang untuk 4 tahun saja ya. Jadi freshman, sophomore tahun kedua, junior tahun ketiga, dan senior tahun keempat. Jadi saya bilang tuh saya jelaskan untuk ke atlet-atlet saya, hubungan kita sebagai atlet dan coach itu seperti ini. Jadi mereka waktu freshman, analoginya this is perenang ya. It's freshman, this is pelatih. Kita hold their hands. Right? Kita bilang, okay, ini program kamu. Just follow through because we observe them. Kita mau tahu bagaimana badannya bereaksi, perenangnya bereaksi dengan certain design training and stuff. And then sophomore year, a little bit this. Okay, they know. Mereka tahu. Kita bisa tanya lebih baik. Okay, bagaimana badannya? Bagaimana? How do you feel about this training? When are you breaking down? Because year tahun kedua ya kita udah mulai tahu. Year ketiga, a little bit like this, a little bit more. We still pull them, but they have a little bit more saying. They can talk to us a little bit more. Mereka bisa, ngobrol lebih. Kita mendengarkan mereka karena mereka tahu program kita seperti apa, segala macam. Kita mengenal manusianya juga lebih baik, right? And then senior year, tahun keempat, is partnership. It's 50% them, 50% us. This is the relationship. So from here, holding hands, here, into partnership. Jadi menurut saya, di tahun pertama itu sangat benar-benar observation. Jadi saya sangat menjadi saya tidak setuju dengan bagaimana negara kita mempersiapkan atlet-atlet untuk SEA Games, Asian Games, or Olympic Games. There was no long-term plan. Jadi latihan saya tidak bisa melatih manusia ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik hanya dalam waktu 12 bulan. Tidak bisa, karena sebagai manusia, 4 bulan pertama kita hanya berkenalan. Kita tidak tahu kan. Jadi saya hanya berkenalan dengan kayak kita kan, Mas Andi, Nico, dan saya. Itu butuh waktu untuk kalau semua kita benar-benar kenal sebagai teman, ya kan? Apalagi untuk di hubungan yang pelatih dan atlet. So menurut saya itu designing progression long-term season is very important. So untuk mengetahui manusia-manusia yang kita latih, untuk the single, some people going single, some people going double, physiology. It's sometimes more explosive people if they're sprinters, and more explosive, very strong in the weight room. There's a difference between strong and slow or strong and fast. If they go strong and fast, they can lift weights heavy and fast, very fast on top of the water. They can't do too much swimming. Just they're like Nico. If I coach Nico when you were a swimmer, I wouldn't double you, just single, just go 2 hours weightlifting, 1 hour and a half weightlifting, we'll go in the water, very high speed, because human have fast twitch and low twitch. Betul. Oke. Bagus sih. Aku nih pengen tanya pertanyaan singkat sebelum aku nanti tanya ke pertanyaan yang lebih mendalam lagi. Jadi tadi Coach Bobby sempat bilang bahwa untuk menanganin atlet secara individual, secara spesifik, itu aku lihat cukup rumit ya. Nah, apakah Coach Bobby ini one man show? Apakah ada tim di belakang Coach Bobby yang membantu, seperti ada pelatih weight training, ada tim psikologi yang untuk benar-benar nanganin psikologi atlet ini? Apa semuanya dihandle oleh Coach Bobby sendiri?
No, that's a good question. Saya tidak bisa handle semuanya. Saya saya benar-benar fokus hanya di swimming part of it, but saya juga fokus untuk di weightlifting. Nah, untuk the weightlifting, saya ada pelatih yang benar-benar khusus untuk weightlifting. Saya bilang, okay, in the weightlifting, this is the progression that saya mau. Ini progression yang saya mau, dan mereka yang membantu saya untuk membuat all design the program. Ya, untuk psychologists it's the same thing. Assistant coaches the same thing. My job, kerjaan yang sangat susah untuk saya itu adalah bagaimana caranya untuk mereka mengerti pikiran saya. Karena everybody's different, harus right? sejalan ya, benar. Harus sejalan, iya harus sejalan. Jadi itu yang sangat susah. Banyak pelatih-pelatih yang bekerja dengan tim kita, tapi sangat susah untuk kita bisa berbincang dengan bahasa yang sama. Betul. Oke. Sekarang sebelum aku tanya pertanyaan berikutnya, sepertinya kita harus break dulu sebentar. Habis itu kita akan sambung lagi. Oke, Coach Bobby menyambung dari obrolan yang tadi ya. Jadi podcast Go On ini podcast yang mengedukasi semua orang ya. Jadi mungkin ada beberapa viewer nanti yang nonton podcast ini mungkin dari pelatih renang ataupun pelatih triathlon. Nah, bisa nggak Coach Bobby bisa jelaskan secara nggak usah detail, secara singkat aja, secara mudah aja, bagaimana sih menyusun periodisasi untuk program sprinter, mungkin dari makronya juga, dari mikronya juga, karena yang aku tahu bahwa menyusun periodisasi untuk perenang sprinter dan long distance tentunya akan berbeda. Jadi kira-kira Coach Bobby bisa jabarkan sedikit mengenai bagaimana membuat program sprinter ini. Kalau menurut saya, jadi setiap season berbeda-beda, setiap pelatih dan atlet juga berbeda, berapa minggu macro cycle-nya ya. Kalau saya selalu memikirkan untuk 12 bulan dan breakdown 12 bulan itu seperti apa. Dan menurut saya 52 minggu ya. 52 minggu itu jadi setahun, right? Jadi 52 minggu, 26 minggu itu jadi ada 26 minggu competition macro cycle dan 26 minggu off season benar-benar nggak peaking, cuman 25 minggu off season itu kita observation setelah 26 minggu competition. Apakah yang kita harus tackle supaya kita bisa bisa lebih baik di 26 minggu competition schedule. Jadi fokusnya untuk the big macros first, right? The macro is big, and kita harus memikirkan bagaimana progressions selama 26 minggu ini. Saya punya setiap sprinters agak different ya. Typically focusing on how do they typically handle mentally, because 26 minggu sangat banyak, it's long, right? So setiap itu kalau saya sukanya itu saya break down by 12 minggu, the first 12 in competition. Let's focus on competition seasonal. Jadi 26 minggu season, competition season. 12 minggu itu adalah progression dari minggu pertama ke minggu 12, dan kita ada 2 minggu it's more that it's a recovery, is let your body kind of like off, totally off, like focus everything you do, kind of not necessarily not training, it's just really giving their body like almost a maintenance, not break them down. It's not going, just more all maintenance to 2 minggu. And that's a typically
about Thanksgiving break. Di Amerika ada Thanksgiving break kan. Mereka biasanya libur Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan 2 minggu itu benar-benar full on into 1 minggu Thanksgiving break, 1 minggu setelah Thanksgiving. Jadi saya melakukan 2 minggu itu untuk off a little bit. Nah, setelah 12 minggu dan 2 minggu, dan we have another 12 weeks. Okay, another 12 weeks. Jadi 12, 12, dan 26 minggu, right? Nah, fokusnya, saya selalu fokus untuk, bagaimana kita mau finish our season? Apa goalnya finish in season, the second half of 12 minggu. Jadi bagaimana kita mungkin ada sprinters yang harus fokus on full speed, they very high speed, Nico sprinters type of full. Mas Andi waktu masih selama Mas Andi dan Nico waktu selama pernah kan benar-benar full speed ya. Your first 15 meter is fast, 25 minutes so fast, right? But also saya juga sprinter, cuma saya mungkin sprinter yang 50 kedua mungkin lebih strong daripada 50 pertama ya. Jadi ada 2 different sprinters. Jadi the sprinter is full fast. They have to fully focus on that. Pure speed is almost when speed equal not hard work. If you work hard, your speed's gonna go low. Jadi untuk sprinters yang itu, kita harus mikirkan, they can't work hard anymore. They have to focus on full-on speed. The last 4 weeks of the second half of 12 weeks. Jadi kita kan working backward that way. Jadi itu kan sebagai ini yang nggak terlalu detail, cuman gambaran bagaimana kita melakukan macro cycles. Jadi dari situ, the end of the 26 weeks di kompetisi yang sangat besar, kita sudah tahu observasinya seperti apa. Jadi kita tahu mungkin kita harus memiliki atletnya maybe tekniknya nggak we need to work on technique, we need to work on whatever. Jadi kita harus memikirkan where do we finish in 12 weeks, karena itu akan mendictate 26 minggu mendatang. Dan kalau saya sukanya benar-benar focusing on di 26 minggu yang off season, like not really focusing on off season. Off season mean there is still competition, but it's not as important as the competition 26 weeks. Jadi benar-benar itu yang benar-benar dipikirkan. Sangat susah, sangat challenging during Olympic Games. Jadi waktu Simonas Bilis dan Ryan Held, kita benar-benar merubah 26 minggu itu benar-benar end day Olympic Games. Jadi 26 minggu backward, jadi NCAA season benar-benar di in the middle of that 26 minggu yang untuk Olympic Games. Jadi kita benar-benar harus we're not focusing on NCAA. During Olympic Games. It's really difficult to but like I said, saya benar-benar tidak setuju, respectfully tidak setuju dengan bagaimana kita melatih atlet-atlet nasional kita, karena it's no long term. What's the off season? What's the goal in the off season? How do you progress from competition schedule to off season to competition schedule? There's no progression when there's no long. It's not a progress when there's no progression. Respectfully disagree. Oke. Ya mungkin yang tadi Coach Bobby bilang, mungkin karena pembinaan di Indonesia juga terbentur masalah biaya dan lain-lain. Tapi whatever lah. Yang aku mau bahas lagi lebih dalam lagi, aku mau coba lagi breakdown apa yang tadi Coach Bobby jelasin. Jadi aku pengen tahu sebenarnya dalam 1 tahun itu berapa kali idealnya untuk peak? Peak, Karena tadi aku dengar Coach Bobby sempat bilang bahwa siapa tadi perenang dunia tadi, dia harus fokus di Olimpik dan dia harus korbankan NCAA seasonnya. Jadi aku pengen tahu nih sebenarnya berapa kali sih seorang atlet itu bisa peak dalam 1 tahun? Ya,
Sebenarnya kemarin juga saya sempat mendengarkan podcast dengan dari pelatih di Australia itu yang siapa namanya yang mengalahkan Katie Ledecky di Olympic Games. Dia pernah bilang di podcast itu bilang kalau the success of Australian Olympic team into 2020 Olympic Games because mereka tidak bisa peaking during COVID-19 because there's but it's allowing them for the first time just training. The training dan itu sebenarnya filosofi di tim USA. Kalau kita lihat tim USA benar-benar dominasi di tim di Olympic Games. Setiap Olympic Games, down year still. Even in the down year, the tahun yang sangat buruk, mereka masih memiliki Olympic gold yang paling banyak di renang, ya kan? Karena mereka benar-benar fokus untuk just peaking twice in 1 year. That's it. Because training is very important for athlete. Training is stimulating the body and gaining something. Training is gaining, and so it's really important. Peaking is simply competing fast, but you're losing training. When you lose training, you lose gaining. Okay. Right. So team European swimmers, perang-perang dari Eropa, mereka sangat terkenal untuk berenang sangat cepat di semua World Cups. Di setiap bulan dia berenang cepat. But when you go to the World Championships and Olympic Games, Team USA be better than them. Oke. So, nah, aku ada pertanyaan lagi nih. Tadi Coach Bobby sempat bilang menyusun program 12 minggu ya, 12 minggu. Nah, sebenarnya aku pengen tahu sebenarnya berapa blok sih idealnya. Jadi kalau tadi Coach Bobby mungkin 12 minggu itu 1 blok. Mungkin lebih bermanfaat latihannya itu dibagi per berapa blok. Jadi contohnya 1 blok 4 minggu, 1 blok 12 minggu. Idealnya lebih seperti apa sih Coach Bobby? Ya, saya sangat sangat percaya kalau 3 minggu training block and then 1 minggu adaptation sangat penting. I mean di 12 minggu kita ada 3 cycle of 4 minggu. Di 3 minggunya kalau kita mau fokus on aerobic, walaupun kita fokusin aerobic in sprinting, kita selalu fokus on speed juga. Jadi so 3 minggu, the first 3 minggu we focus on aerobic, but we're still doing 2 sessions of speed. Jadi and then we're focusing on, and then the next cycle, and then 1 cycles of recovery. So on the recovery day, we go 2 days of kind of like the weightlifting, more light weightlifting, and the water still more kind of recovery. And then maybe on Tuesday, we go dryland, light dryland, but then on the swimming side, less repetition. And on Wednesday, we go fast. On the recovery day, on the recovery week, their speed day is really, really fast because they're recovering. And the reason why I say that is kalau training and gaining, but at the same time, recovery, when we recover, that's when we gain speed. Jadi on the week keempat itu kita sangat penting. Kalau kebanyakan orang kalau recovery week we can't sprint, we're like you have to keep the muscle, got to keep running, got to keep going. And recovery day is a fast day, it's a fast week. Jadi and then the cycle berikutnya mungkin kita focusing more on bukan aerobic, more speed endurance. On the speed endurance days, maybe the aerobic part a little bit easier, volume still sama, cuman aerobicnya not too tasking on their body, but a lot of speed endurance. I call speed endurance mean 50 like 20 kali 50 fast. Like you're focusing into like it's not really focusing on speed, but maybe. And then the speed day is still only twice a week. And the speed day is really high end, but and then 1 Satu Minggu recovery day, and then the last 4 cycles, the last cycles of 4 weeks on the first 12 weeks, maybe a little bit more. Okay, what we're gonna do more recovery, speed, recovery, speed, recovery, speed.
but the speed day is different. Maybe one speed go full focus on 50, the other speed go more focus on 100, and maybe back to 50 or back to 100, whichever you are. Jadi it's really kind of play around with, kita harus punya plan untuk, bagaimana kita mau, kalau kita hanya, speed is still has to be there, speed always. Cuma kita manage. Kalau kita di aerobic cycle part of it, in the micro aerobic cycle, they're still doing speed, but speednya nggak sangat tinggi ya. Hanya maybe 90%, 95%, right? And then the next cycles go a little bit more speedy, and the next cycle go a little bit more speedy. Jadi fokusnya di situ. Karena jadi itu sangat penting untuk 3 minggu berlatih, 1 minggu recovery, but be careful. Recovery means it's not just floating. Karena itu sangat penting untuk pelatih-pelatih mengetahui kalau recovery adalah untuk bagaimana desain latihan kita untuk atlet-atlet kita badannya ready to go. Oke. Nah ini yang saya mau tanyain sih Coach Bobby. Jadi kan soal program yang tadi Coach Bobby jelasin itu kan sebenarnya untuk grup yang university yang Coach Bobby sekarang latih. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah yang terbaik untuk kira-kira atlet yang masih junior atau yang sebelum masuk university? Atau program yang tadi Coach Bobby bilang, apakah itu bisa masuk untuk junior-junior ini? Karena kan sebenarnya kalau kita lihat pengalaman saya pribadi, karena saya sudah start ngelatih, banyak di Indonesia ini atlet mungkin masih kecil ya, KU4 kalau kita ngomongnya di sini, atau KU5 bahkan sudah ada pertandingan, itu nomornya sprint semua. Jadi atlet-atlet kita di sini pokoknya kita mau daftarin nomor 200 saja gaya ganti, supaya dia bisa banyak gaya. Nggak bisa, saya cuma bisa 50, saya mau 50, sampai akhirnya nomor 50 itu banyak banget. Karena dari orang tua dan atletnya tidak mau. Nah, pendapat Coach Bobby gimana? Saya sependapatnya, sprinting itu adalah muscle sebagai manusia, especially untuk laki-laki ya, kita tidak mencapai maximum capacity sampai umur 22, 23, 24, 25, and karena we're not fully developed. Fully developed as human, it's university age and beyond. Age group KU4, KU3, dan KU2 haruslah memikirkan aerobic pace. Aerobic pace is important karena mungkin ada juga sprinters yang bisa sprint sangat cepat waktu dia masih muda, tapi kalau ceilingnya sangat rendah kalau tidak mereka melakukan latihan aerobik, karena mereka muscle-nya itu tidak terlalu belum matang ya, karena kalau belum matang kan mereka tidak bisa mendapatkan the bigger your aerobic base, the bigger your triangle, right? And the triangle is speed. Jadi itu juga sebagai pelatih sangat susah juga karena everybody has ego, right? Kita punya I'm the best. No, I'm the best. No, I'm the best. Jadi kalau kita melihat kita harus bisa be honest with ourselves. Bagaimana kita memikirkan jangka panjang atlet-atlet kita. Saya tidak, walaupun banyak sprinters yang masih muda, umur 12, 13, 14 tahun, mereka harus melatih lebih more ke aerobic. Think about di 12 minggu ya. Kayak saya bilang, mungkin the 4 minggu pertama kita fokus on aerobic, right? And sebagai age group itu harus 4 minggu pertama kita, Miko harus mungkin sebagai 4 minggu terakhir mereka. Jadi more aerobic,
and speed, okay fine, go 1 day for speed is okay. Ya, tapi karena untuk mereka tidak bisa melakukan speed 3 kali seminggu, too much untuk anak kecil karena stimulasi. Jadi speed itu sangat susah untuk di build, untuk di design karena speed you have to come with speed. Fast twitch you can't. Slow twitch, which is aerobic, is the easiest muscle to build. You can build your slow twitch as much as you train volume, you build your slow twitch. The better your slow twitch when you were young, and if you are naturally fast twitch, your fast twitch will be fine when you are fully developed. Ya. Jadi kalau aku tangkap, tapi tolong dikoreksi. Jadi mending kita pikirin dia punya, kalau bahasanya saya pondasinya. Jadi kalau dia sprintnya bagus pun, ya itu sebenarnya bonus ya kalau di age groupnya seperti itu ya. Oke. Focus on aerobic and technique, aerobic technique, back and forth, and then speed. Focus when you do speed. Focus on going berenang cepat dengan teknik yang bagus. Teknik. Oke, ini udah nggak terasa waktunya, udah hampir 1 jam nih ya kita ngobrol-ngobrol. Ini kalau diterusin mungkin bisa sampai besok nih, karena aku merasa aku masih banyak pertanyaan ini ya. Aku akan tanya ke sama. Tapi nanti kita tunggu part berikutnya deh. Jadi aku mau tanya satu pertanyaan terakhir untuk Coach Bobby, dan mungkin aku mewakili pelatih-pelatih yang ada di Indonesia. Jadi Coach Bobby ini kan pengalaman melatih dengan pelatih-pelatih dunia juga. Coach Bobby ini juga banyak membaca buku hingga ilmunya bisa sampai sekarang ini. Nah, kalau aku pengen tanya satu buku yang wajib dibaca untuk para pelatih di Indonesia, ini buku apa, Coach Bobby? Saya mungkin lebih sedikit berbeda karena banyakkan atlet-atlet saya umur 18, 19, 20, 21 dan buku yang benar-benar sangat berarti untuk pelatihan saya adalah it's called Leading with Hearts. And itu adalah buku tentang kepala pelatih basketball di Duke University, Coach K. Itu juga karena setiap pelatih sangat bagus di fieldnya. Mereka benar-benar expert di swimming, di triathlonnya. Jadi, I think di buku Leading with Hearts sangat meneliti bagaimana hubungan Coach K dengan semua playersnya dia itu sangat baik. Jadi setiap playersnya itu bilang mereka memiliki special relationship with coach in different way. Itu sangat menurut saya itu sangat penting karena experience saya sangat berbeda. Di Indonesia itu sangat discipline, but it's different now, and itu experience saya sangat berbeda, dan saya mau menjadi pelatih untuk anak-anak perenang saya, dan semoga saya bisa membantu mereka di not only di renang tapi juga bisa untuk di dunia selanjutnya. Jadi bagaimana kita belajar ilmu, bagaimana kita mempelajari life lessons. Jadi itu sangat penting karena it's not about the program that we write. It's about bagaimana kita bisa connect untuk atlet kita supaya mereka bisa menjalankan latihan seperti yang kita desain, seperti yang kita menginginkan. Nah, jadi itu yang sangat penting menurut saya. Wah, aku setuju banget sih itu. Jadi hubungan pelatih dengan atletnya sendiri yang harus dijalin dulu ya. Karena kita berhubungan dengan human being. Jadi yang kita latih bukan mesin, tapi yang kita latih manusia. Ya. Oke. Thank you. Thank you. Itu ada pertanyaan terakhir?
Nggak ada sih, aku cukup jelas. Nanti mungkin bisa di sesi berikutnya sih. Oke. Oke, thank you ya Coach Bobby buat waktunya mau berbincang-bincang dengan Coach Nico dan aku sendiri di Go On Podcast ini, dan aku yakin teman-teman yang melihat podcast ini maupun pelatih-pelatih renang di Indonesia maupun pelatih triathlon yang lihat podcast ini akan mendapat ilmu dari Coach Bobby, dan tentunya nanti kita akan undang lagi Coach Bobby untuk kita gali ilmunya agar teman-teman bisa dapat ilmu lebih banyak lagi dari Coach Bobby. Thank you Coach Bobby. Terima kasih. Tes di Amerika. Nanti kalau balik ke Indonesia, info kita pengen tatap muka langsung nih, pengen ngelatih anak didik kita langsung nih, biar anak didik kita bisa belajar langsung dari Coach Bobby. Terima kasih Mas Andi, terima kasih Nico, and thank you. Okay, thank you.